Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas matematika kelas 6 SD Kurikulum Merdeka, matematika buku volume 2, bab 13, halaman 38 sampai 41. Inilah halaman 38 sampai 41 yang akan dibahas. Mulai dengan nomor 1, yaitu perbandingan senilai. Kelompok Dadang membuat laporan tentang hubungan antara jumlah kertas dan beratnya. Laporan matematika Senin tanggal 11 November. Jadi temanya di sini adalah cek hubungan antara jumlah kertas dan beratnya. Bahannya tumpukan kertas, timbangan, dan kalkulator. Langkah kerja: ukurlah setiap kumpulan kertas menggunakan timbangan dan catat dalam tabel. Perkiraan jumlah kertas dan beratnya dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan hasil jumlah dan berat kertas. Bagian ke atas adalah jumlah kertasnya, di bawah adalah beratnya. Pengamatan: jika jumlah kertas ditambah menjadi 2 kali lipat dan 10 menjadi 20, maka beratnya juga bertambah menjadi 2 kali lipat, dari 70 menjadi 140 gram. Hubungan antara jumlah kertas dan beratnya ditunjukkan pada tabel berikut ini. Jadi kalau kertasnya di sini 10 lembar, maka beratnya 70. Kalau di sini dikali 2, kertasnya berarti 20 lembar, maka beratnya pun dikali 2 adalah 70 kali 2, 140. Kalau kertasnya di sini dikali dengan 3, maka banyaknya lembaran kertas adalah 30. Maka beratnya pun kalau dikali 3, itu akan menghasilkan 210 gram. Begitu juga kalau lembaran kertas di sini dikali 5, 10 kali 5, 50 lembar kertas. Maka beratnya pun dikali 5. 70 kali 5 sama dengan 350. Oleh karena itu, hubungan antara jumlah kertas dan beratnya adalah namanya berbanding lurus. Artinya, jika jumlah kertas bertambah menjadi N kali lipat, maka beratnya juga bertambah menjadi N kali lipat. Nomor 1, terdapat 1.400 gram kertas yang telah dicek oleh kelompok Dadang. Berapakah lembar kertas dalam tumpukan kertas tersebut? Isilah kotak di bawah ini dan jelaskan setiap ide dari temanmu. Jadi di sini, kalau di sini beratnya adalah 70 gram, lalu kita kali 20 di sini, 70 kali 20 sama dengan 1.400. Maka dengan cara yang sama, banyaknya kertas juga kita harus kali 20. 10 kali 20 sama dengan 200. Jadi X-nya ini diganti dengan 200. Maka kolom ini kita ganti dengan 10. Ini 10 ini adalah banyaknya kertas, dikali dengan 20, maka X-nya adalah 200. Ide Yusuf. Tentukan berapa jumlah kertas dalam 1 gram kertas. Di sini kalau seper 7 lembar, itu beratnya adalah 1 gram. Pertanyaannya, kalau 1.400 gram, itu ada berapa lembar? Maka di sini, kolom kotak ini kita isi dengan 1/7 dikali dengan 1.400. Maka hasilnya juga di sini adalah 200 lembar. Jadi hasilnya sama dengan Dadang. Ide Farida, misalkan jumlah kertas beratnya adalah 1.400 gram adalah X. Pikirkan tentang perbandingan jumlah-jumlah kertas dan perbandingan berat-beratnya. Di sini kita lihat tentu 1.400 kita bagi dengan 7 supaya perbandingannya adalah sama. Ide Dadang, misalkan jumlah kertas adalah 1.400 gram adalah X. Pikirkan tentang perbandingan dari jumlah kertas dan beratnya. Di sini untuk sama, maka kita di sini kali dengan 20. Jadi 70 kali 20 sama dengan 1.400. Mencari X juga 10 kali 20 sama dengan 200. Jadi sama-sama X-nya adalah 200. Nomor 2, kelompok KD telah mengecek hubungan antara jumlah kertas dan ketebalannya. Mereka membuat tabel di bawah ini untuk menunjukkan hasil yang diperoleh. Jumlah dan ketebalan kertas. Kalau ketebalan kertas yang 105, maka ketebalannya adalah 1 cm. Kalau dikali 2 ini, 210, berarti ketebalannya juga dikali 2 atau naik 2 cm.
315 menjadi 3 cm. Jadi penambahan untuk banyaknya lembaran kertas ini setiap 105 lembar, naiknya di sini juga adalah 1 cm. Ayo buatlah laporan matematika berdasarkan tabel di atas. Nomor 2, ketebalan dari tumpukan kertas adalah 9 cm. Jadi kalau 9 cm di sini, ada berapa banyaknya kertas. Di sini ada beberapa cara kita menyelesaikan. Cara pertama, 105 ini dikali dengan 9. Hasilnya adalah sama dengan 945 lembar. Bisa juga kita gunakan di sini. Di sini kalau 4 cm, berarti banyaknya lembaran kertas 420. 4 tambah 5 adalah 9. Berarti bisa kita jumlahkan 420 tambah 525. Sama dengan juga 945. Jadi boleh cara ini, boleh cara ini. Boleh juga kita langsung selesaikan, yaitu 315. Untuk di sini 315 dikali 3 dapat 9. Dengan cara yang sama di atas juga dikali 3. Jadi 315 kali 3 juga dapat 945. Banyaknya kertas adalah 945 lembar. Nomor 3, selidiki hubungan antara panjang kabel dan beratnya. Di sini setiap panjang 1 meter kabel adalah beratnya 20 gram. Bertambah 2 meter berarti sini 40. Berarti ini kali 3, ini juga kali 3, dan seterusnya. Inilah namanya perbandingan senilai. Inilah namanya perbandingan berbanding lurus. Jika panjang kabel ditulis dengan lambang X dan berat dengan lambang Y gram, maka Y bertambah saat X bertambah. Ketika nilai X berubah menjadi 2 kali, 3 kali, dan 4 kali lebih panjang, bagaimanakah hubungan dengan perubahan nilai Y? Jadi sama, yaitu juga menjadi 2 kali, menjadi 3 kali lipat, dan 4 kali lipat. Jadi sama dengan ini. Nah, sekarang kita lihat perubahannya di sini. Kalau panjangnya di sini dikali 2, maka ini juga 20 menjadi 40 dikali 2. Jadi ini kita kali 2. 20 kali 2 dapat 40. Kemudian kalau ini, berarti ini dikali dengan 3. Berarti kotak ini kita isi dengan 3. Lalu ini 20 dikali 4, 80. Sedangkan ini di sini dikali 2, berarti sama. Ini juga adalah dikali 2. Jika terdapat dua angka X dan Y mengalami perubahan yang senilai, yaitu nilai X dan Y masing-masing berubah menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, maka kita katakan bahwa Y berbanding lurus dengan Y. Nomor 2, ketika Y berbanding lurus dengan X dan nilai X berubah menjadi 1,5 kali, 2,5 kali, dan seterusnya, bagaimanakah perubahan nilai Y? Jadi ini sama. Kita jawab di sini, kalau di sini perubahan 1 kali 1,5, berarti di sini juga kita kali dengan 1,5. 40 kali 1,5 dapat 60. Kalau di sini kita kali dengan 2,5, berarti di sini juga kita kali dengan 2,5. Jadi 40 kali 2,5 dapat 100. Kemudian dari perubahan ini, dari 18 menjadi 1/3, berarti di sini juga adalah 1/3. Dari 360 menjadi 160, berarti kita kali dengan 1/3. Sama halnya ini dari 360 ke 180, berarti kali 1/2. Ketika Y berbanding lurus dengan X dan nilai X menjadi 1/2 kali, 1/3 kali, dan seterusnya, bagaimanakah perubahan nilai Y? Jadi jawabannya adalah juga menjadi 1/2 kali lipat atau 1/3 kali lipat, dan seterusnya. Soal latihan. Kerjakan soal berikut dengan tepat. Isilah kotak pada tabel di bawah ini dengan suatu bilangan. Kita lihat di sini dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini perubahannya 40 tambah 40, berarti sini tambah 40 juga 160. Bisa juga ini 1 kali 4, berarti sini juga bisa 40 kali 4, 160. Boleh ini ditambah 40, boleh juga 40 kali 5, yaitu 200.
Boleh ini ditambah 40, boleh juga 40 kali 6, yaitu 240. Kemudian 280. Kemudian panjang sisi dan luas dari suatu persegi. Kalau 1 cm, luasnya 1 cm persegi. Kalau 2 cm, 4 cm persegi. Nah, berarti ini kalau 4 pangkat 2 menjadi 16 cm persegi. Kalau ini 5 pangkat 2, 25 cm persegi. Kalau 6, 36 cm persegi. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.